Tuhan itu mengambil rupa manusia, artinya Tuhan menjadi manusia, kan gitu Bang? Benar Bang, benar. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia, siapa yang di langit itu Bang? Masih ada Tuhan nggak di langit? Masih Bang. Masih, berarti ada dua Tuhan? Bukan dua Tuhan Bang. Jadi? Karena kemahakuasaannya itu Bang, makanya dia ambil rupa sebagai Yesus iya, itu, yang mengambil rupa manusia ini siapa? Tuhan. Tuhan. Artinya Tuhan sudah menjadi manusia, betul? Benar. Nah, ketika Tuhan sudah menjadi manusia, artinya yang di langit kosong, karena dia sudah jadi manusia, bener nggak? Bukan. Gak gitu konsepnya Bang, kepercayaan. Jadi gimana? Jadi begini Bang, kalau kenapa sih Tuhan Yesus kok Tuhan jadi lebih, jadi kan kesannya jadi kayak gitu Bang. Di surga ada Tuhan, di bawah kok ada Tuhan. Bahkan yang lebih heran lagi Bang, kalau Bang tanya begitu Bang, ada tertulis Bang, ya kan Tuhan Yesus itu berdoa di taman Getsemania. Nggak usah ke situ dulu Bang, nggak usah ke situ dulu. Ini kan tadi Abang bilang Tuhan menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini Tuhan kan? Benar. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika Tuhan sudah menjadi manusia, masih ada nggak Tuhan di langit? Boleh aku jelaskan Bang? Ya silakan. Aku jelaskan aja lah Bang. Maksudnya itu Bang, kalau kita bilang Tuhan ini nih, aku jawab ya enggak kan kurang kesannya kan, jadi enggak apa namanya? Iya, makanya saya mau penegasan jawabannya ini. Ketika Tuhan itu sudah menjadi manusia, artinya yang menjadi manusia ini adalah Tuhan kan gitu. Iya, boleh aku jelaskan. Nah, apakah masih ada Tuhan di langit? Iya, boleh aku jelaskan Bang. Ya, coba silakan. Aku jelaskan Bang ya. Cuman jangan dibilang Bang enggak itu gitu aja. Coba aku jelaskan. Aku cuman mau penjelasan, terus dari penjelasan Abang itu nanti kan apa bisa diterima dengan akal atau tidak. Oh gitu. Ya, jadi gini Bang, kalau Tuhan kami itu Bang, memang Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Karena gini Bang, kalau kita tarik lagi, ini izin dulu Bang ya, jangan dipotong Bang. Karena kalau kita tarik lagi ke diri kita, ya kan, kita tarik nih ke diri kita Bang. Bagaimana mungkin kita tahu Tuhan itu ada, sementara kita tidak melihatnya gitu Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia mengambil rupa sebagai manusia? Ya kan, ini kita harus tahu juga Bang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar siapa yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang apa maksud? Kalau di surga, kalau di langit itu ada yang namanya Tuhan, kok di bumi ada Tuhan? Kan kira-kira begitu. Tidak masuk akal kalau sekilas. Tetapi abang harus tahu Bang, konsep Tritunggal itu bagaimana. Itu merujuk kepada Tritunggal. Apa sih konsep Tritunggalnya? Ya, kita harus tahu juga Bang. Allah itu mempunyai 3 pribadi, 1 hakikat gitu Bang. Oke. Apa tuh hakikatnya? Itulah satu Allah itu. Apa sih 3 pribadi? Itulah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kenapa sih kok ada 1 hakikat? Kok ada 3 pribadi? Ya kan itu kan pertanyaannya kan. Itu karena bisa aku potong Bang ya? Bisa. Ya boleh Bang. Bisa aku potong ya? Ya. Tadi kan Abang bilang tadi bagaimana kita mengenal Tuhan kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat kan gitu. Pengajaran seluruh para nabi, banyak dalil-dalil di dalam Bible Abang, bahkan di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar, ya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Dari utusannya, dari para utusannya, dari para nabi yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Itu yang pertama. Itu jawaban yang kemudian apalagi yang kedua itu kata dia mengenai Tritunggal lagi Abang bilang. Tadi kan Abang bilang yang menjadi manusia ini kan Tuhan ini mengambil rupa manusia. Artinya Tuhan sudah menjadi manusia. Kan begitu Bang. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, konsekuensinya tidak ada lagi Tuhan di langit karena dia sudah menjadi manusia. Kalau masih ada Tuhan di langit, artinya yang menjadi manusia ini bukanlah Tuhan, tapi atas kuasa Tuhan. Atau firman Tuhan yang menjadi manusia itu mungkin saya bisa terima. Cuman tapi konsekuensinya bukan firman Tuhan yang menjadi manusia, tapi manusia ini diciptakan melalui firman-Nya. Gitu Bang. Jadi makanya saya tanya tadi, yang menjadi manusia Yesus ini Tuhan atau apa? Kalau Tuhan, konsekuensinya tidak ada lagi Tuhan di langit karena sudah menjadi. Abang sudah menjadi, misalnya nggak usah aku contohkan Abang lah. Saya sudah menjadi mobil, berarti saya sudah tidak ada lagi karena saya sudah jadi mobil. Kalau masih ada saya, berarti bukan saya yang menjadi mobil, tapi bahan ini yang saya jadikan mobil gitu loh, analoginya. Silakan. Izin menanggapi.
Suara agama apa suara? Kristen. Oh, lanjut. Apakah layak disebut Tuhan jika dia tidak mampu menjadi manusia? Bagaimana itu disebut Tuhan yang maha? Jika hanya saya menjadi jawab ya. manusia saja Saya dia jawab bisa. ya. Gini Bang, saya jawab ya. Tuhan bisa menjadi apapun, nggak ada yang bisa membatasi Tuhan mau menjadi apapun ya. Tetapi apakah Tuhan mau menjadi yang Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, maha segalanya? Apakah Tuhan mau menjadi maha lemah? Karena manusia itu terbatas, memiliki kelemahan. Kalau Tuhan maha kuasa, maka dia tidak perlu menjadi ciptaannya. Begitu Bang. Artinya Tuhan Anda tidak mampu. Manusia itu fakta. Justru karena Tuhan kami maha kuasa, dia tidak perlu menjadi manusia untuk berbicara dengan manusia. Ya, sekarang gini saya tanya sama Bang. Karena tidak sama sekali tidak pernah ada satu bukti bahwa Tuhan Anda pernah berkomunikasi dengan manusia. Tidak pernah. Tidak ada satupun dalil di dalam Tidak Al-Quran ada bahwa manusia Tuhan yang pernah berkomunikasi dengan Tuhan kecuali para nabi. Enggak, Ya, yang menerima firman. Tidak ada manusia. Sekarang saya tanya. Tidak satupun nabi di Islam yang pernah berkomunikasi dengan Allah langsung. Yang langsung berkomunikasi dengan Allah di dalam Islam hanya Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad langsung berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad pernah berkomunikasi dengan Allah. Tunjukkan dalil. Saya belum main dalil Bang, nanti saya kasih minta dalil ke Abang, nanti kelojotan. Ini saya dari tadi nggak main dalil ya, saya belum buka dalil. Anda beragama tentu harusnya berdalil. Tampilkan dalilnya bahwa Nabi Anda pernah berkomunikasi dengan manusia. Ya, sebelum dia menunjukkan dalil tadi saudara Anda coba Anda bantu itu di mana datanya Elohim menjelma jadi manusia. Silakan. Silakan suara. Ya, saya tadi belum lari ke dalil karena tadi kan suara kamu wakili dulu untuk saudara Siman kamu. Tunjukkan dulu dalilnya. Kamu mau dalil kan? Karena dari tadi saudara Siman kamu gak nunjukin dalil, kita ngalah. Dan kamu minta dalil, tunjukkan dulu dalil di mana Elohim menjelma jadi manusia, menjadi manusia. Silakan. Bisa diambil dari dalil. Iya, tunjukkan. Ya udah tunjukkan di mana dalilnya. Bisa tunjukkan. Saya tidak bisa. Ya tunjukkan aja di mana biar kita buka. Gak usah banyak kali alasan kau. Ya, silakan teman-teman kita buka saja di. Iya, di mana datanya Elohim menjadi manusia di mana? Iya, saat dia bertarung dengan Nabi. Di mana datanya Elohim menjadi manusia? Jawab. Di mana? Silakan dibuka dengan dalil bahwa saat Elohim itu bertarung dengan. Di mana datanya Elohim menjadi manusia? Jawab. Di mana? Di sana datanya. Di mana? Di mana datanya Bahlul? Di mana? Di mana? Marah-marah. Kenapa ibu marah-marah? Iya udah di mana? Karena gaya kali kau naik sosok-sok kau. Aku paling benci tengok gaya baru naik sosok-sok. Mewakili saudara Siman. Ternyata otak Bahlul gak punya ilmu. Mana dalilnya? Lo memang iya. Saya bisa. Di mana dalilnya Elohim menjadi manusia? Main dalil. Di mana dalilnya Elohim jadi manusia? Main kau cepat. Ya makanya kau kalau naik, gak usah sosok bergaya kali kau macam orang pinter kau. Memang iya. Saya bisa membuktikan bahwa. Iya di mana dalilnya? Main dalil. Mana dalilnya? Di mana dalilnya Elohim jadi manusia? Jawab. Di kisah itu, di kisah pertarungan antara Elohim. Di mana dalilnya Elohim menjadi manusia? Jawab. Itu datanya. Di mana dalilnya Elohim jadi manusia? Jawab. Di mana? Di pertarungan. Di mana dalilnya Elohim jadi manusia? Jawab. Di saat Elohim. Di sana. Iya, di dalam kelamin Tuhan kau yang gak bermanfaat. Turun. Di sana. Ditanya dalil di sana. Iya, di dalam kelamin Tuhan kau yang gak bermanfaat. Ditanya dalil di sana. Sok naik-naik macam orang pinter. Saya tuh paling gak suka gaya-gaya orang baru naik, sosok ngomong, sosok pinter, giliran ditanya data di sana. Iya, di dalam kelamin Tuhan kau yang gak bermanfaat. Lah, sosok di sana. Makanya kau kalau baru naik duduk kau baik-baik. Kau sosok pinter kau, sok bahas-bahas dalil. Dalil Tuhan kau jadi manusia pun tak ada. Bahas dalil kau. Kau menghujat Tuhan kau memang berkelamin kau gak ada manfaat. Gimana menghujatnya? Gimana menghujatnya? Kalau kau bilang kau menghujat, berarti puluhan tahun yang lalu Bible kau sudah menghujat, ya kan? Kalau kau malu punya Tuhan berkelamin, jangan kau tuhankan. Paham? Memang gak bermanfaat kok kelaminnya. Punya istri kagak. Onani gak mungkin. 501 enggak juga. Berarti gak bermanfaat dong. Cuma aksesoris, numpang kencing, ya kan? Tuh.
Lanjut. Aku Lanjut Bang Teguh. Filipi 2 ayat 7 aku baca kan Bang ya. Tuh. Apa-apa? Di mana? Santai aja Bu, diskusinya Bu. Gak usah. Nggak, Teman Anda itu gini. Bang, kalau Gini, kalau abang kan naik nih dedai kan, baik diam gini, kita ladenin dengan baik-baik. Dia naik sok pinter. Tadi itu intermezzo tadi. Jadi kan tadi kan abang bilang abang kan nggak hafal dalil ya kan, nggak hafal Alkitab. Ya udah makanya saya tidak bertanya berdasarkan dalil. Kalau saya kejar dalil nanti nyungsep semua. Jadi ya udah makanya aku tadi nggak berbicara berdasarkan dalil. Maka aku tanya tadi ketika abang mengatakan bahwa Tuhan mengambil rupa manusia, artinya Tuhan sudah menjadi manusia. Pertanyaan saya, apakah masih ada Tuhan di langit? Kalau masih ada Tuhan di langit, konsekuensinya yang jadi manusia ini bukan Tuhan. Gitu. Ini menjawab Bang ya. Ya silakan Bang. Filipi 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kira-kira begitu Bang. Bu. Oke, itu dari Filipi ya. Abang ambil dalil dari Filipi ya. Filipi 2 katanya. Ya, itu kan perkataan Paulus, ya kan? Oke lah kita terima itu. Artinya yang menjadi manusia ini adalah Tuhan. Artinya Tuhan tidak ada lagi di langit. Maka yang disalib, yang mati tersalib di tiang salib itu adalah Tuhan, gitu Bang. Ya, benar. Benar. Berarti Tuhan mati kan? Secara kedagingnya dia mati, tetapi secara roh dia tidak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang urus lanjut. Iya benar. Secara kedagingan dia mati, secara roh dia tidak mati. Manusia begitu juga, yang mati itu jasadnya, rohnya ya tidak mati, rohnya ya kembali kepada penciptanya. Kan begitu Bang. Nah, sekarang saya tanya nih, roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh Tuhan atau roh Yesus? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Berarti roh Yesus ada nggak di dalam dirinya? Roh sama juga roh Yesus. Sama aja roh Yesus sama roh Tuhan. Berarti satu roh. Ya, satu roh. Nah, berarti betul. Berarti Tuhan tidak ada lagi di langit ketika Yesus ada di dunia kan? Ada, tetap. Karena gini Bang, sekarang berarti ada dua roh. Enggak gini Bang. Tuhan Abang kan roh nih. Yang ada di dalam diri Yesus kan rohnya Tuhan nih. Ketika rohnya Tuhan ada di dalam diri Yesus, masih ada nggak roh Tuhan di langit? Masih. Berarti ada dua roh. Satu hakikat tiga pribadi lebih tepatnya. Coba jelaskan satu hakikat tiga pribadi itu gimana? Coba jelaskan dulu. Allah itu hakikat, Bapa itu Roh Kudus, kemudian Yesus. Siapa Yesus? Mana Allah itu hakikat, Bapa itu. Coba jelaskan lagi. Bapa yang di surga, kemudian terus sebagai Bapa yang di surga ini hakikatnya apa Bang? Itulah Bang, itulah Yesus itu Bang. Jadi gini Bang, kalau Bapa Bang, sebentar Bang, biar nggak makin pening. Abang paham arti hakikat nggak? Paham? Apa itu hakikat? Itulah yang dijadikan satu itu Bang. Hakikat itu Bang gini Bang, aku jelaskan sedikit Bang ya biar Abang paham. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, saya tanya, hakikatnya Bapak di surga itu apa? Hakikatnya Bapak di surga itu apa? Ya tiga pribadi tadi Bang. Ini. Ya Allah. Hakikatnya Bapa di surga menurut Kristen adalah roh. Tuhan itu kan adalah roh. Hakikat itu Bang, keadaan yang sebenarnya. Nah, hakikat kita ini adalah manusia. Abang sama aku tuh satu hakikat. Hakikatnya apa? Manusia. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, itu hakikat namanya. Keadaan yang sebenarnya. Maka pertanyaan saya, hakikatnya Bapak yang ada di surga itu apa? Roh, kan begitu Bang? Nah, ketika Abang mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus adalah Tuhan atau Bapa itu yang ada di dalam diri Yesus, apakah masih ada roh Tuhan yang ada di langit? Kalau Abang bilang masih ada, berarti ada dua roh, satu di langit, satu di dalam tubuh Yesus. Ya, jadi gini Bang, kalau konsepnya itu gini Bang, secara aku Bang, aku pribadi itu mempunyai tiga, aku punya roh, jiwa, dan raga. Jadi kira-kira begitulah Bapak kamu.
Oh, nggak bisa bang. Bisa dikatakan manusia ketika dia ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketika manusia tidak ada roh, maka dikatakan dia mayat. Ketika jasad tanpa roh, ya jasad tanpa roh dikatakan mayat, tidak bisa dikatakan manusia. Nah, ketika roh tanpa jasad itu hantu. Gimana sih bang? Masa mau disamakan Tuhan sama manusia? Loh, pada googling deh. Aduh, kabur. Nah, kabur. Kabur, 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 kabur. Kabur kemana? Janganlah kau kabur-kabur. Kabur-kabur, jangan kabur. Kenapa sih Oten? Kabur. Kabur dia. Kabur dia guys. Kabur dia. Terus kalau kabur gini gimana dong? Kabur dia guys. Kabur dia. Kalau ndak kabur malu dia malu. Padahal kita nyantai. Kalau datangnya nyantai, kami akan meladeni dengan nyantai. Ya kan? Kenapa dia kabur? Apa karena ada Bunda Rahma dia kabur? Iya. Apa karena ada Bunda Rahma? Enggak lah. Soalnya tadi dia nyantai banget. Begitu Bunda masuk, dia langsung kabur. Pasien selanjutnya silakan naik, ambil antrian. Pasien selanjutnya silakan naik, ambil antrian. Antrian nomor sekian, dipersilakan naik. Antrian nomor sekian, silakan naik. Pasien selanjutnya, pada sakit apa? Sakitnya saraf otaknya lari antara kanan dan ke kiri. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Pasien selanjutnya ini rumah sakit jiwa bu. Iya. Ayo. Pasien selanjutnya nomor antrian sekian. Silakan. Silakan kalian naik masuk ke ruangan expat. Buka. Saya mau diperiksa, emang kok sarafku kenapa? Ayo, ambil kartu antri pasien yang bocor-bocor, silakan. Ampun ya bun ya, cepet. Anda cocok makan rontal dong biar sehat. Manal bahu. Naiklah sini naik. Aku privat. Saya cocoknya makan yang enak-enak supaya saya tidak birahi membaca Bible-mu. Yuk naik. Pasien dikasih obat yang jitu bunda. Udah bilang jitu udah jitu kali tuh. Naiklah kalian naik.
Nek. Ayo. Pasien selanjutnya silakan naik. Ayo teh naik dong pasiennya. Iya nih pasien bunga naik. Tapi sebelum kalian naik, aku terapi dulu otak kalian dengan isi Bible kalian. Aku terapi. Aku baca dulu isi Bible kalian. Aku terapi lah kan. Aku baca isi Bible kalian. Ini untuk judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nih ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Tuh. Lalu aku menyambungkannya. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ini diterapi dulu otak kalian. Sudah saya kubacakan ya, dan akan kubacakan selanjutnya. Aku suka baca-baca kayak gini. Nih, tertulis nih. Aku bacakan ayat selanjutnya. Pembaringanku telah kutaburi denganmu, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Oke. Baca lagi, kita sambungkan lagi. Aku udah baik loh baca Bible kalian, ya kan? Baca Bible kalian. Oke. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari ia dilahirkan, membuat dia seperti pada gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Oke. Lalu aku akan membacakannya lagi. Udahlah kayaknya, wi. Banyak kali, wi. Mana sih ini? Mana nih, wi? Woi, Kidung Agung. Ya, ini dia. Bacakanlah lagi. Di Amerika, Bunda, di Amerika tuh Bible itu tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Iya. Dilarang. Karena terlalu Memang nggak boleh. Oke. Kubacakan lagi. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepadaku, kekasihku, dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku padaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkucuk, apakah sudah mekar bunga-bunga, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Udah ya, udah tadi ya, salah satu ayat terapi. Kena duri sawit guys. Oh, Kidung Agung 1:13. Baca. Apa tadi? Aku baca tadi Kidung Agung 78. Kidung Agung 1-13. Oke. Baca nih.
mempelai perempuan dan putri-putri. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan sayang, gitu ya. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu, tariklah aku di belakangmu. Dipeluk dari belakang. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku telah marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, jejak domba pun diikuti, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Parah kali, masa kita harus ikut jejak domba? Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun. Kumpamaanku, engkau manisku, engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak-perak. Sementara raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku bagiku. Aku nggak disentuh-sentuh, malah dipraktekkan sama si Bani. Kok dipraktekkan? Sekali kalau itu. Aku nggak praktekkan, cuma aku bergaya-gaya. Ya kan, buah dada katanya. Buah dadamu seperti anggur, kecil kali. Buah dadaku kok seperti anggur, kecil kali. Enggak lah. Kecil kali. Astagfirullahaladzim. Masa buah dadaku seperti anggur? Buah dadamu seperti anggur? Enggak lah, tak payah. Kecil kali ya kan. Itu dia. Stay, skip. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Ayo. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku padamu, ya sayang. Bagaikan buah dada, bagai anggur. Itu kali ya. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, buah dadaku, ya sayang. Seperti anggur-anggur yang merah. Udah istilah jadi artis-artis apa? Buah dadaku di jama-jama, keperawananku dipegang-pegang. Gitu ya. Itu paruh puyeng ya kan. Gitu ya. Buah dadaku di jama-jama, gitu ya, jama-jama. Keperawanannya dipegang-pegang. Nggak, skip. Lanjut. Pasien selanjutnya ya kan. Itu bahaya ya kalau kalau ada anak gadisnya yang bertanya kan sama bapaknya, Pak, apa sih maksudnya di dalam Bible kita itu buah dadaku di jama-jama? Buah dada gimana kalau anak gadisnya bertanya gitu ya? Aduh. Paling nanti bapaknya jawab itu dicoba, kok perawan apa enggak gitu kali. Astagfirullahaladzim.
Ayo, naiklah kalian. Pasien selanjutnya silakan naik. Ayo. Naiklah teh, naik. Ayo. Kita diskusi santuy. Pusinglah, kenapa pusing? Jangan pusing-pusing. Kalian juga bakal lontong kok di surga. Naik Sarah. Nih akun Privan. Oh si Marni bakal lontong, kami lontong di surga. Lontong apa? Lontong sayur, lontong kecap, lontong apa? Kau disuruh dimatikan, dibunuh. Tahu gak Sarah? Tahu nggak itu hari itu Oten kan yang dia protes kalau istrinya bukan janda, dia ngadu di tempat lain kan, tapi ada aku toh, dia bilang mana ini sama Bunda Hesti dia suruh bunuh istriku lah. Itu salah pengertian Pak, maksudnya ngadu dia itu maksudnya Bunda itu kan di Bibalmu ada tertulis bunuhlah yang tidak perawan lagi, maksudnya itu janda itu kan tidak perawan, itu disuruh bunuh, bukan maksudnya mamamu. Marah dia, katanya masa mamaku disuruh bunuh pula. Astagfirullahaladzim, ngadu dia gara-gara itu. Kemana dia ngadu? Kemana? Di komalnya ada pula Gurunda itu, di komalnya siapa ya? Kalau bukan Bunda Nuh, di tempat lain dia bawa itu. Tadi apa kata Bang Juma? Ketawa. Dia bilang kita menghujat. Bukan menghujat itu, bukan berharap mamamu meninggal, bukan. Enggak, aku kira Bang Juma ngomong gini, si blokir pula kau lawan, mampus kau. Kirain Bang Juma ngomong gitu ya kan. Blokir permanen pula dilawan dia kan. Tahu lah data-data vulgar diambil dia. Ya kan. Firman naik. Kasihan dia. Firman naik kok biar kutunjukkan data. Firman naik kok naik. Firman naik. Ini Anton juga. Naik. Anton juga ini tarik dia Anton nih, banyak cakep dia di bawah. Ayo naik. Ayo naik. Ayolah naik. Seperti mati lampu ya sayang. Oten-oten banyak ngomong padahal dia penakut. Kalian penakut, kenapa sih takut amat kalian? Ayolah. Berarti dia meragukan Bibelmu ya. Dia ragu dengan Bibelnya, dia takut ditanya Bibelnya. Naik kau Jackson. Kalau kebenaran di Bibelmu itu harusnya kau jangan takut ditanyai. Berarti ada sesuatu. Tunggu tadi Mbak Nina itu Mbak Luap kok masih ada di bawah ya Mbak Luap. Mbak Nina itu kenapa ya? Kok hari ini dia lagi baik kali, dia ngasihnya ke paus. Dikasih paus, dikasih tembak uang. Singa lah, singa. Biar panas Oten. Kok aku nggak dapat ya? Terlambat aku masuk ya? Enggak, memang Bunda nggak dikasih. Emang Bunda siapa? Kampret. memang Bunda siapa? Apologet ya gak ada Sultan, Bunda Rahmah. Mbak Dina masih adakah? Nggak ada, udah off dia, aku rasa udah. Tahu dia ada Bunda Rahmah jadi off dia off. Ayo, bangga kali kau Januari. 11 Januari bertemu. Enak kali lagunya itu Gigi ya. Bukan itu, ini yang enaknya gini. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita kisah kita berakhir di jatuh. Lagu ini lagu orang yang jatuh cinta samaku, bertahun-tahun dia pendam cintanya sampai akhirnya kami pacaran.
Bener, berakhir cinta kami di Januari. Gila. Dia pokoknya kalau itu dia suka kali nyanyi tuh. Ini lagu buat dia. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Bunda Esti, sedih kali lagunya bikin aku mewek. Apa lagunya? 11 Januari bertemu. Enak kali lagunya itu Gigi. Aku enggak, aku suka yang itu aja. Kasihku sampai di sini kisah ada yang kita, kepanasan, jangan kepanasan di bawah. keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Januari baru sedih patah hati lagu Bunda apa lagi tuh. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Sebenarnya kalau nyanyi nggak boleh di YouTube, tapi nggak apa-apa karena gue lagi teringat dengan lagu itu. Teringat juga dengan orang yang jatuh cinta kepada aku bertahun-tahun, dia pendam sampai akhirnya dia ungkapkan. Dan walaupun memang kami sempat pacaran jarak jauh, tapi akhirnya kandas di Januari. Kasihku sampai di sini kisah cinta. Wah, tutup buka sudah, maksudnya udah ditutup dibuka gitu ya. Gitu ya. Oke lah. Request boleh Bun. Kau ngapain kau request kau berdua? Request kau nggak kasih singa si Jen Abi. Request apa? Tutup buku ya. Sama ada sih lagu dia itu satu lagi. Baluap gigi berantakan lagi kesurupan katanya. Oh, gigi gua berantakan. Ya nggak apa-apa daripada otak gua yang berantakan, menuhankan berkelamin. Kenapa dengan gigi gua yang berantakan daripada kau yang punya otak berantakan? Ya kan? Ini di rumah siapa ada Oten weh? Di room siapa ada Oten? Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan aja minta permintaan. Ini aja deh. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi. Yo. Oh, di roomnya inspirasi. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi. Inspirasi juga. Ayo dong. Kosong lompong. Aduh. Oten takut naik, kenapa? Karena Biblenya itu kalau kita bacakan malu mereka. Karena yang menjadi lawan kalian diskusi itu bukan kami, tapi Bible Anda sendiri menjadi lawan Anda. Ayolah, yang menampol balik Anda itu Bible Anda. Kalau menghujat misalnya Anda menghujat, yang membalas Anda itu Bible Anda sendiri. Kami hanya mengutip isi Bible.
Silakan naik kalau berani. Yang berani ya. Kalau nggak berani, yang nggak punya nyali jangan coba-coba naik. Yang bernyali aja yang naik. Ayo. Apalagi tuh pisang goreng. 11 Januari pertama. Januari. Koma Tengku. Tengku Duda. Baluap, koma Tengku. Tengku Duda. Yang Januari ini cewek. Cantik kali dia ya. si Januari sebadua bidang cantik. Kan nggak mungkin dia ganteng, Bunda. Hah? Kan nggak mungkin dia Iya, ganteng. aku pikir. Nggak, aku tengok gambarnya cantik dia. Mumploru Naga, minggu depan aku ke daerahmu ya, ya datang siapa yang larang. Emangnya aku harus imigrasi, lupa. Apa sih namanya? Lupa aku. Orang baru makan dibilang ngunyah terus. Kalau ada Bang Cuma bilang ya, Win. Ente naik. Makan. Masa aku nggak bisa ngemil weh. Bawanya lebih enak ini. Naik penginjil, tuh. Naik penginjil, naik. Biar jelasin naik. Penginjil Papua naik. Bunda Rama, aku tinggal ya, mau ke toilet ya. Boleh. Bang Tengkut ada pasien. Selamat malam semuanya. Malam. Oten kepanasan di bawah. Kenapa kepanasan? Ayolah diskusi. Kenapa Bang penginjil? Boleh bertanya, Bang? Saya mau tanya nih, zat yang maha suci itu seperti apa ya? Zat, ya. Yang maha suci. Maha suci itu artinya, yang maha suci artinya itu ya suci dari segala-galanya, tidak seperti makhluk. Dia punya roh enggak? Tuhan itu bukan roh. Oh, Tuhan bukan itu roh, berarti mati dong. Kalau di Bibelmu itu Tuhan roh, samalah dengan malaikat juga roh, iblis juga roh. Bisa-bisa Tuhanmu itu disamakan iblis kalau dia roh. Roh ada berapa coba? Roh iblis, malaikat juga hidup secara roh. Kalian nanti juga kalau mati juga hidup secara roh. Jadi miriplah kalian tuh dengan Tuhan kalian. Roh itu ada dua. Satu, roh yang berasal dari Tuhan itu disebut Roh Kudus, dan roh yang berasal dari setan, iblis itulah roh jahat. Jadi cuma dua roh itu. Masa kalian nggak tahu sih? Jadi kalau di Bibelmu roh jahat dari Tuhan itu ada. Tadi kalian saya tanya, zat yang maha suci, zat yang maha suci kamu bilang nggak punya roh. Terus dia hidup pakai apa? Ya, Tuhan kami bukan roh. Beda dengan kalian kan. Tuhan kalian kan roh kayak iblis. Iblis juga roh. Jadi miriplah kalian Tuhan kalian dengan iblis. Nah,
Ya, kita lihat ya. Yesus Kita lihat itu selalu bilang begini, Isema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Israel toh, lu Di dalam siapa? diri Tuhan. Israel toh. Halo, Israel ya. Lu Di dalam siapa? diri Tuhan Dengarlah itu, orang Israel. Muslim Dengarlah sama orang aja. Israel. Muslim di Jadi mana-mana Yesus kok sama itu- sih, malu dong. Ya kau kan udah Iya menyampaikan Sema Israel. Berarti Yesus itu berseru kepada orang Israel, bukan untuk orang kalian. Ih, nggak Iya, malu lah kalian ini. memang. Kenapa Yesus tidak mau datang ke Arab? Karena memang Ismail ditolak Tuhan. Ya, Kejadian ke 17, Indonesia 18, mana Yesus pernah ke Indonesia? Mana Yesus pernah ke 18, Indonesia? 19. Ada Yesus pernah ke Indonesia. Ya, Nah, Yesus makanya berkata, orang aku tidak mengenal aku diutus Mesias. hanya kepada modal domba comel. yang hilang dari Nggak Bani mutu diskusi sama orang-orang masih rendah Jadi ilmunya. bukan untuk kalian ya. Ya. Nah kalau kita lihat roh ya, roh. Kalian kan mengatakan Tuhanmu adalah roh. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia karena manusia adalah daging. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Berarti kita juga ini Allah ya, karena ada roh Allah diam di dalam kamu. Atau kaulah oten-oten ini bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini kita lihat ya. Kasihan kali dia bilang roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nggak ada rohnya, berarti nggak hidup dong. Tuhan mati. Iya, kalau roh, setiap roh adalah Allah, banyak kali Allahmu itu. Zat yang maha suci. Zat yang maha suci kan asal suatu benda. Kamu buka Nih. kamus bahasa Indonesia, Lihat ya. Audise. Nih, Zat yang maha suci itu asal harus suatu benda. belajar banyak tentang Bibelmu ini, banyak belajar tentang Bibelmu nih. Bedakan Nih. dulu zat dengan zat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Zat dan tidak bahwa punya roh roh, bagaimana Allah mau hidup? roh Allah diam di dalam kamu, roh Allah diam di dalam kamu. Berarti banyak Allahmu ya, banyak teos-teosmu ya, gitu ya. Diam di dalam kamu. Jadi bukan cuma di dalam Yesus, di dalam kamu juga ada roh Allah. Siapapun yang baca ini pasti ada roh Allah. Karena roh Allah itu diam di dalam kamu. Ya. Roh Allah. Jadi bukan coba bukan kamu hanya tanya. kepada Yesus Kalau ya. kamu ngerti Yesus roh Allah. Jadi kalau kau baca ini kau pun bisa dituhankan karena ada roh Allah di dalam dirimu. Oke? Nah, saya You jawab understand? ya. Oke. Roh Allah yang kamu bilang tadi itu di dalam perjanjian. Ini dulu kau saya kan ngapain kau punya Yahudi? Kau ke Yahudi yang kau curi itu nggak malu-malu. Jijik itu Yahudi ya dengan gereja kalian karena gereja dianggap itu adalah tempatnya dewa-dewa. Pangan, jangan gerocos. Jadi kalau Tuhanmu itu roh, berarti Tuhanmu bisa dikatakan sama dengan iblis. Karena iblis juga roh. Oke, Tuhanmu sama dengan iblis kalau kau bilang Tuhanmu adalah roh. Jadi di sini kita lihat ya bahwa Tuhan yang Maha Kudus diam itu di dalam hadir di mana kamu. di dalam perjanjian Roh Allah lama, ini, coba. Roh Allah diam di dalam kamu berarti ya kau juga bisa jadi Allah ini. Jangan-jangan kau dituhankan juga ini. Ya, jadi roh Allah itu bukan hanya kepada Yesus ya. Coba saya ngomong, yang diam di dalam kau juga coba adalah roh Allah. Gantian saya ngomong, Oke. jangan gerocos terus. Jangan udah lu salah. maksain Aku ngomong kehendakmu juga serocos nggak terus. ilmu. Malu-maluin
Semua muslim kok begitu sih? Semua muslim dialog kok begitu? Gimana sih? Memaksakan kehendak. Kau bilang Tuhanmu adalah, kalau Tuhanmu adalah roh berarti sama lah Tuhanmu dengan iblis. Iblis itu roh nggak kelihatan. Di dalam perjanjian lama, menyamakan Tuhanmu dengan iblis. Hadir di mana? Coba kalian ini gimana sih kau ini? Tuhan di dalam perjanjian lama itu hadir di mana? Orang-orang Yahudi datang. Aduh, ngapain kau kutip itu? Perjanjian lama tidak mengajarkan Trinitas seperti imanmu itu. Nggak ada. Nggak usah bilang Trinitas lah. Nggak usah bilang Trinitas. Ngapain kau lah. perjanjian lama? Ya, di mana Nabi di perjanjian lama mengajarkan Trinitas? Mana Musa yang jelas mengajarkan Nabi Trinitas? di dalam perjanjian lama tidak percaya sadar Allah, dirilah kau, bro. tidak beriman kepada hadis dan tidak percaya kepada Jibril. Itu nabi-nabi di Alkitab tidak percaya hadis, tidak percaya Jibril, lari ke perjanjian tidak percaya lama. Muhammad, Tidak malu lah kau itu. dan tidak percaya sama Allah. Itu yang harus kamu pikir. Kenapa nabi-nabi tidak mengimani hadis, ya toh? Tidak mengimani Muhammad, tidak percaya Allah. Ya toh, terus tidak apa? Tidak percaya Al-Quran dan hadis. Memang. Apa kau bilang? Ditanya kemana-mana dia kemana-mana. Perjanjian lama nggak tahu. Ya. Saya kasih tanya lihat saya tanya nih satu pertanyaan nih, saya tanya kamu nih. Buka 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kamu buka bawa dulu lagi si Paulus botak. Aduh, malas aku sama si Paulus lah. Perkataan Yesus mana? Zat yang masih si Paulus suka dusta. Berarti mati dong. Aduh, berarti Tuhanmu sama dengan iblis dong. Tidak berarti hidup. Tuhan yang kami sembah itu Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus disalib keluar rohnya berarti mati toh. Mati Tuhannya. Allah zat yang mati Tuhannya. Yang mana? Tuhannya mati, Tuhannya Oten mati. Coba, saya mau keluar tanya rohnya lagi. ketika disalib Tuhannya Oten mati. Bisa mengambil rohmu. Setiap kamu mati, roh kita kamu itu makan apakah roti dan diambil minum, nah ini kita lihat ya. Coba, apakah rohmu Allah SBT bisa mengambil rohmu? Ternyata Allah juga nggak bisa mengambil rohmu. Ini kau baca nih ya. Nih. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Panggil ke sini. Ini roh jahat nih. Jadi Tuhanmu itu punya roh jahat nih. Tuhanmu ada roh jahatnya Tuhanmu. Roh jahat yang daripada Allah. Nih roh jahat nih, roh jahat. Roh jahat yang daripada Allah. Berarti Tuhanmu ada roh jahatnya. Ini roh jahatnya ini Tuhanmu ini. Orang Kristen ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Berarti Tuhanmu ada roh jahatnya. Ente gak punya roh kudus, ente hidup bersama setan. Ini Tuhanmu ini. Makanya berarti Tuhanmu ada setannya. Diambil oleh setan Israel. Berarti Tuhanmu ada setannya. Malaikat pencabut Tuhanmu ada setannya ini. Makanya Tuhannya dicobai iblis. Coba. Gimana setannya bisa mengambil rohmu? Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Tuhannya ada roh jahatnya. Orang Kristen Tuhannya ada roh jahatnya. Cabut nyawa adalah berarti iblis. Ini ketahuilah roh jahat yang jadi daripada Allah. Jadi digenggam sama iblis sampai mati. Ini Tuhanmu ada roh jahatnya bisa ini. mengambil rohmu. Ini berarti Tuhanmu ini jahat. Jadi nanti sampai ini mati rohmu itu dibawa ke neraka sama Tuhanmu ada rohnya nih, roh jahatnya Tuhanmu ini. Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Kalau Allah itu Tuhanmu itu roh, berarti dia iblis nih, roh jahat daripada Allah. Ditanya Tuhan hadir di mana di dalam perjanjian lama? Ada roh jahatnya ya, ada roh jahatnya, oke? Ada roh jahatnya ya. Kalau Tuhanmu adalah roh, berarti Tuhanmu ada roh jahatnya, roh jahat yang daripada Allah. Wih, Tuhannya ada roh jahatnya, berarti Tuhanmu adalah iblis. Iblis ya, oke? Roh jahatmu adalah iblis. Oke, ini roh jahatnya. Oke. Karena kau mengatakan Tuhanmu adalah roh, sementara dia adalah roh jahat, berarti iblis. Roh jahat itu iblis. Tuhanmu sama dengan 1 Korintus 3 16 sampai 17. Jadi begitulah lah. Itu dia di dalam tubuh orang jahatnya Kristen, Tuhanmu ada orang ya. Islam. Kalian nggak punya roh kudus, rohmu itu mati.
rohmu nggak bisa kembali ke surga. Makanya Tuhan Yesus bilang itu jahat. Yohanes 3 ayat 3 harus dilahirkan kembali, baru rohmu yang mati Wah, akan bangga kali diaktifkan. Tuhan jadi bangga kali Baru Tuhan jadi rohmu yang dilahirkan. mati dihidupkan Bunda kembali. Rama, Bunda Rama, coba buka Wahyu 56. Begitu. Roh Tuhannya Ditanya, Oten gimana bermata roh? tujuh Tuhan bertanduk yang tujuh. adalah roh berdiam di dalam perjanjian Buka lama. Wahyu 56, Bunda, Wahyu 56. Tahu. Nih kita Kalian ini kan Tuhannya punya Oten. Roh Kudus, makanya Yesus bilang Iya, nggak ini bisa Tuhanmu ini. melihat surga. Ini Tuhanmu ini. Kita Binasa tunjukkan dulu kekal. Tuhanmu ya. Yang Bagi kita mengambil rohmu tunjukkan itu dulu Tuhan. Itu baca dulu penginjil Papua baca itu Tuhanmu itu, tengok. Udah baca. Itu Tidak usah bilang. Tuhan itu Saya bertanduk tanya. tujuh. Zat yang maha suci Bertanduk itu punya tujuh. roh, kalian bilang nggak ada. Lihat dulu Berarti Tuhanmu ini. zat yang maha suci itu Tuhanmu mati, itu benda mati. bermata tujuh ya. Domba Bagaimana bermata tujuh Tuhan nggak bertanduk punya tujuh. roh? Mana Pertanyaannya dia Tuhannya balul. ini ya? Gimana ceritanya zat yang maha suci Allah itu tidak memiliki Tuhan roh, sementara Sudah, Allah ya. Subhanahu wa Dia taala itu tolol yang bertanya, menciptakan Bang. roh. Jangan Kalau ditanggapi Tuhan pertanyaannya dia bertanya aja dia tolol. kalau Gimana Tuhan coba? Nih. Pada Wahyu Bang. 56 malaikat pencabut nyawa. Menurut domba kami, bertanduk malaikat tujuh dan pencabut nyawa bermata itu tujuh. Itulah roh Jadi Allah rohmu yang diutus ke seluruh bumi. Ya inilah Tuhanmu bermata tujuh bertanduk tujuh. Domba Ini dia, bermata Bunda tujuh. Rahma. Dia Domba bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah roh Allah. Tuhanmu kan roh. Jadi kalau Tuhanmu roh, inilah Tuhanmu ini. Gambarannya ini. Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Domba bermata tujuh dan bermata tujuh, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah roh Allah ini nih. Wow, keren juga ya. Tujuh matanya, tujuh Bunda tanduknya. Rahma. Kalau Tuhannya, dia bilang Tuhannya kan roh. Sementara di dalam Islam, roh itu adalah ciptaan Tuhan. Artinya Tuhan dia, Iyalah, iblis. ya Tuhan kita Sama yang dengan- menciptakan. Iya, di dalam Biblenya itu malaikat itu roh, iblis juga roh, sama lah Tuhannya dengan yang itu. Di sini pun Tuhannya ini roh Allah, inilah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Wah, parah juga ya Tuhanmu, domba bermata tujuh bertanduk tujuh. Ngeri-ngeri kali, ngeri-ngeri sedap deh. Aduh, Kalian tahu nggak? kasihan, Kalian kasihan. tahu nggak? Shh, jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya dia lagi berkoar-koar, cuman dia nggak pandai buka mic-nya. Dia di mute. Shh. Dia itu lagi Gitu ya? berkoar-koar, Kasihan tapi nggak kali. sadar. Iya, shh, Turut jangan bilang-bilang ya. prihatin deh. Shh, jangan bilang-bilang. Dia Ya. nggak tahu itu di mir itu. Shh, jangan bilang-bilang. Shh, kita aja yang tahu ya. Kasihan ya. Aduh, dibuka Anak itu kan. nggak punya Bang Allah. Tengku pula Tuhan suaranya yang kuat mati, tidak kali. mati. Bang Sesuatu yang Tengku tidak ini punya roh itu kuat adalah kali tidak suaramu. mati. Ini Bang, Allah kan Wah. Nih, datanya Bang nih. Tengku Kata ya, dan jika roh dia ini roh Allah ya, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu ini semua ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu ini sini semua orang ini siapa saja boleh nih kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi antara Yesus itu yang dibangkitkan roh dengan apa yang diam di dalam kamu kita? itu Coba. sama. Roh apa Kalau yang ada diam di rohnya dalam ini, orang rohnya ini, roh Kristen? Tuhan ini rohnya. Ya, coba roh lah. apa yang diam di dalam orang Kristen? Iya ini Coba. rohnya ini, nih Ya, rohnya. roh apa? Jika roh Mana dia, bisa jawab? roh dia ini kan roh Tuhan. Jika roh dia apa? yang Coba. membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, maka rohnya akan menghidupkan Ya, juga roh apa tubuhmu yang yang diam di fana dalam orang yang diam di dalam Kristen? kamu. Ini
Kemudian kita kasih lagi data ya. Asal jeplak aja salah. Kau harus disuapi data-data karena yang akan menempeleng dirimu data-data Bibelmu sendiri. Kamu buka. Jadi kita kasih lagi Kamu data buka ya. Yohanes 14 ayat 17. Ini kita kasih lagi data ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Nah ini Itu datanya jawabannya. ini sebentar ini kita kasih data ya. Nah ini sekarang nih kita kasih lagi data. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya roh Tuhan itu kalau sudah keluar dari tubuhmu, matilah kau. Tidak selamanya tinggal roh Tuhan itu di dalam tubuhmu. Roh apa Kalau yang roh tinggal Tuhan dalam tubuh ini kita? sudah keluar, kau mati. Roh apa yang tinggal? Nah, coba. Sini saya ajari kau ya. Nih, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Seperti si penginjil Papua ini. Karena si penginjil ini adalah daging. Ya, yang umurnya hanya paling banyak 120 tahun. Rohku di sini, dengar dulu kau diajarin ini data-data, dengar kau biar kau ndak botol ini data di Bibelmu ini. Dengar, rohku ini berfirmanlah Tuhan. Bagaimana kalian bisa hidup itu? Rohku ini untuk kau, bukan untuk kami. Iya. Terus Rohku kalian hidup pakai tidak apa? akan selama-lamanya tinggal di dalam Kalian hidup manusia. pakai apa? Roh apa? Berarti roh Tuhan yang ada di dalam tubuhmu, Oten, bukan berarti kau Tuhan. Tapi roh itu adalah roh milik Tuhan. Akan Yesus bilang, kamu kembali, gak bisa lihat surga. kembali Rohmu itu kepada mati. Tuhan. Dengan dulu, makanya ini kenapa kau jadi Rohmu tolol? itu Karena tidak kau bisa nggak mau kembali ke mendengar. surga. Rohmu sudah Dengarlah dipegang dulu, malaikat dengarlah pencabut dulu, nyawa. dengarlah dulu, Yaitu aku kasih tahu biar kau iblis. nggak sesat. Nanti Dengar sampai kau, mati dengar, rohmu dengar. dibawa iblis Kau ke- bilang dengar ke dulu. tempatnya. Tuhan di Rohmu sini nggak bisa kembali ke berfirman, Tuhan Tuhan. berfirman. Karena Dengar dulu Allahmu ya. nggak punya roh. Kata Tuhan, Allahmu itu mati, penginjil, nggak bisa- nggak punya penginjil, roh. rohku Beda tidak dengan akan Allah yang kita selama-lamanya sembah, Allah yang tinggal kita di sembah, dalam Allah yang manusia hidup. seperti kau, Bukan Allah yang mati, penginjil seperti Oten. zat yang Karena maha manusia itu adalah suci. daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya manusia punya batas waktu. Kita tidak kekal. Roh Tuhan itu atau roh Allah itu akan roh Tuhan, kembali kamu akui kepada roh Tuhan Allah. ya. Sekarang Allah Oke. rohnya ada enggak? Coba. Allah ada rohnya enggak? Katanya Loh, Tuhan. iya semuanya kau ada yang di Yang dalam ada tubuh di itu diri roh manusia Allah. dan makhluk-makhluk hidup lainnya itu adalah roh Rohmu itu roh Allah, nggak punya roh roh. Allah. Nah, Roh Tuhan. kita kasih lagi Roh data Tuhan ya. ada. Kita suapi Kita data karena dia Makanya tolong. jangan menuhankan Kita lagi makhluk. kasih data. Nah, ketika Mana menuhankan roh? makhluk, maka kasih roh data adalah ya. Tuhan. Kamu mau hidup pakai apa? Nah, kita lihat Rohmu ya. saja Allah Kita nggak kasih bisa data. cabut. Jadi kita kasih data ya. Kan rohmu itu kan digenggam sama malaikat pencabut nyawa si iblis. Kita lihat sampai nih. mati, rohmu dibawa ke neraka sama iblis. Sekarang rohnya Jadi Yesus apa yang siapa yang cabut? membedakan? coba? Rohmu Apa itu yang membedakan dipenjarakan. rohmu dengan roh di dalam tubuh Yesus? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Kan sama-sama roh. Dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah. Di dalam Bagaimana tubuhmu pun sama-sama ada roh Allah. Yesus mengutus? Apa? Mana dengar. bedanya? Enggak ada. Yohanes Sama, 16 ayat sama-sama. 7, Yesus mengutus Nggak Roh ada, Kudus. sama-sama. Mana bedanya? Kamu bilang Yesus itu manusia. utusan. Kok dia bisa mengutus roh? Iya, utusan manusia. Nah, Dia ini bisa mengutus Roh Kudus itu gimana kita itu lagi. coba? Nih, kita lihat Di mana lagi dalilnya yang dia roh di mengutus dalam Roh tubuh Kudus? Yesus. Di mana Sama Yesus ya, mengutus tubuh Yesus Roh Kudus? nih. Roh Yohanes Allah ini ya 16 ayat Oten ya, 7. Oten di bawah dengar ya, Yohanes saya berapa? ajari kalian ya. Malam ini 16 kalian ayat 7. gratis ya. Klinik kami buka ini untuk otak-otak kalian yang mampet ya karena lemak babi. Sini perhatikan ya. Kalian itu Roh yang Allah, katanya dengar dulu mampet. kau penginjil. Masa Allah nggak punya roh penginjil, dipercaya dengar sih? dulu kau supaya kau tidak botol Zat yang selamanya. maha suci nggak punya roh, kok Allah dipercaya telah sih? membuat aku. Terus kalian mati, roh kalian Allah mau telah kembali membuat mana? Aku.
Dan nafas yang rohmu maha itu kuasa kembali membuat kemana? aku Saya mau hidup. tanya, kembali ke Allah. Jadi di sini roh Nggak Allah ada telah rohmu membuat kembali ke aku. Allah. Oke. Rohmu itu dipegang sama Jadi malaikat sama pencabut ya. nyawa. Kemudian kita Di lihat lagi. Mana Yohanes 16:7 Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi rohmu itu dipegang iblis. Yang Ya, kalian emangnya bilang ya, malaikat ketika Ya pencabut Tuhan nyawa itu iblis, adalah Tuhanmu itu kan iblis. dia bilang Tuhannya roh, berarti Tuhanmu itu iblis. Apa bedanya Zat yang Tuhanmu masuk itu roh, mana Tuhanmu? punya roh? Apa mati, bedanya? rohmu Apa kemana? bedanya Coba. roh Tuhanmu dengan Saya mau roh iblis? tanya. Bisa kau Kalian bedakan? mati, roh kalian kemana? Bisa Coba. kau bedakan? Coba Bisa kamu- kau bedakan roh iblis Di dengan roh mana Tuhanmu? rohmu Tuhanmu mati, adalah roh. kembali ke Tuhan. Di mana? Tuhanmu adalah roh. Bisa kau Rohmu itu bedakan? Yang mana digenggam roh sama Tuhan, mana roh iblis? malaikat pencabut nyawa, si iblis itu. Bisa kau bedakan? Ayo. Rohmu, Yang mana roh Allahmu nggak iblis, bisa mana roh mengambil setan, rohmu. mana roh Tuhanmu? Iblislah Ayo. yang mengambil rohmu. Ya kau itu. Kalau kita ada Tuhanmu roh adalah kudus, iblis. iblis nggak bisa ambil. Tuhanmu Tuhan ada, yang membawa kita kalau kembali. Tuhanmu adalah roh, berarti Tuhanmu sama dengan iblis. Bagaimana zat Karena yang masuk iblis tidak juga punya roh. roh? Nah, kita lihat ya. Zat yang masuk itu, kamu tahu nggak? Orang-orang Arab menganggap Tuhanmu adalah Hajar roh, Aswad berarti itu zat iblis yang juga roh. masuci. Samalah Tuhanmu dengan iblis. Ketika di Mekah iblis tidak juga boleh roh. kencing Kau menghadap, juga ada roh dalam tidak tubuhmu, boleh berarti menghadap kau ke itu sama dengan batu iblis. Yang di dalam hitam. tubuhmu adalah iblis Kalau ya. beol di Arab juga nggak boleh Ini menghadap ke 12. batu Nah, hitam. kita kasih Itulah data zat yang lagi. masuci. Ketika Hotel-hotel yang tolol muterin ini, batu gini. hitam, Nah. Allahumma Nih. labaik sampai di depan ngomong batu apa hitam, kau, Ten? langsung menghadapkan wajah ke Ngomong batu apa kau? hitam. Allahumma Ini lihat ya. Nih. Itulah zat yang Nih, lihat. masuci. Nih. Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar Di mana bumi, dan roh- yang rohnya kalian menciptakan diam, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Allah yang menciptakan, atau Tuhan yang menciptakan roh di dalam tubuhmu itu roh Allah, bukan berarti kau Allah, Dodol. Oke. Roh Kalau Allah di kamu dalam bilang- tubuhmu itu sama dengan ciptaan Allah, bukan Kamu berarti bilang kau Tuhan menciptakan Allah. roh. Tolol juga Ya, nih, Oten. Kamu bilang Tuhan menciptakan roh. Betul? Ya ini bukan saya bilang, double juga kau tolol. Ini Bible yang bilang nih, ya. Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Allah menciptakan Ya, itu roh yang roh Jadi manusia. kalau Tuhanmu adalah roh, apa bedanya kau dengan Tuhanmu? Allah. Ini roh ini. Roh Nih Tuhan. roh. Apa bedanya Tuhanmu dengan kau di dalam tubuhmu Kalau adalah roh? Tuhan Apa bedanya? Apakah kau bisa menciptakan dituhankan? roh, berarti sempat Tuhan Apakah tidak kau punya bisa roh. Bagaimana dituhankan? mungkin? Karena di dalam tubuhmu Kalau Tuhan ada roh menciptakan yang diciptakan. Tuhan itu Maha Pencipta. Berarti sempat Tuhan tidak Nih. punya roh. Bagaimana itu? Jadi, ceritanya? ya, Kalau Tuhan jadi menciptakan rohmu roh, ini, berarti sempat Tuhan rohmu tidak punya ini roh. adalah roh ciptaan Tuhan. Bagaimana itu Seperti Tuhan? pula Tuhan itu kan Yesus. kekal. Seperti itu juga bukan Yesus di makhluk. dalam tubuh Bukan Yesus roh ada untuk roh. hidup. Karena Yesus adalah manusia. Yesus adalah manusia. Di sini tertulis ya, Coba, Allah yang menciptakan kamu buka roh dalam Filipi diri 1 manusia. ayat 19. Kalau Yesus manusia, dengar ya, Oten di bawah ya, dengar juga Coba, ya. Kalau Filipi 1 Yesus ayat adalah 19. manusia dan memang dia adalah anak manusia, ya, di dalam Bibelmu tertulis yang menciptakan roh dalam diri manusia adalah Allah atau Tuhan. Ya, Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kalau Yesus manusia, berarti roh Yesus adalah ciptaan. Oke? Kecuali Yesus bukan manusia ya. Kecuali Yesus bukan manusia. Ya, coba Tapi kamu buka, karena dia kamu dilahirkan buka. oleh manusia, Yesus Gampang manusia. Jadi menjawab rohnya itu. itu Coba kamu adalah buka. ciptaan Tuhan. Filipi 1 Oke? ayat 19. Coba buka Filipi 1 ayat 19. kenapa Jangan dengan dulu Filipi kayak 1? si Paulus Lu Bota. baca, Ikro. Ngapain Ya, tuh kenapa? si Ada Paulus apa di Bota situ ya? itu? Baca. Filipi 1 ayat 19. Coba. Ya, apa? Karena Si aku Paulus tahu Bota ini bahwa dulu, ini kesedihan dulu, itu ini. ialah keselamatan oleh doamu atas memang pengajaran si Paulus Bota pertolongan roh Yesus itu Kristus. menginginkan kau sesat. Nah, kalau Yesus punya Memang roh menginginkan berarti kau Yesus sesat. bukan Tuhan. Roh Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Baca Berarti lagi. udah jelas Berarti bahwa Yesus Yesus itu sama dengan bukan iblis. Tuhan. Karena Katanya dia kamu roh. bilang Yesus manusia. Coba lihat itu. Ya memang Para kalau si Rasul Paulus. Lah, 16 jadi ayat kau pikir 7. Yesus itu apa? Yesus itu bukan manusia. Menurut Kamu kau lihat Yesus bukan Kisah Para manusia? Rasul 16 ayat 6 Menurut ayat 7. kau Yesus bukan manusia. Menurut kau Kisah Yesus Para bukan Rasul manusia. 6
16 ayat 7. Oten, Oon. Suruh buktikan, Conge, Bunda. menurut Dan kamu setibanya Yesus di bukan India, manusia. mereka mencoba masuk ke Yesus daerah bukan manusia, Bitinia. ya, menurut kau. Tetapi Yesus itu manusia, Oon. Roh Yesus Jadi di dalam tidak Bible ya teman-teman ya, mengizinkan mereka. yang menciptakan roh dalam Itu diri yang manusia kamu itu bilang Tuhan. manusia, Tuhan yang kan? menciptakan roh dalam Roh diri manusia. Yesus manusia. tidak mengizinkan Berarti, mereka. nah Oten tolol Apa juga itu nih roh Oten Yesus ya. itu? Coba. Nggak tahu kan? Bagaimana kamu menilai tahu Yesus dari sisi manusia? Saya kasih lihat ayatnya, tidak mau dibaca. Coba, roh Yesus Kristus itu apa? Tuhanmu Manusia itu bukan? Tuhan, Coba. Oten, Filipi 1 Tuhanmu itu Tuhan ayat dibuat, 19. Tuhanmu Tuhan dibuat, Tuhanmu Tuhan dibuat, Tuhanmu itu Tuhan Filipi buatan. 1, ya Allah Tuhanmu SBT itu kan Tuhan yang tidak pernah buatan. ada. Yang dibuat Tuhanmu oleh Tuhan bangsa buatan. Arab, Jadi kalau sesembahan kau pangan meyakini Quraisy, di Ka'bah, apa ya si ini Hubab ya, itu kita lihat kan. data ya. Nah Kan kita Allah lihat kan si data Hubab ya, itu. kita lihat data Tidak pernah lagi. Saya eksis, suka tidak pakai pernah data loh. berbicara ke nabimu. Allah di Ini Quran itu kan cuma 4. mendengar, tidak pernah berbicara. Jadi sama dengan iblis ya Tuhannya ya. Nah nih, di sini dia bilang ya, Allah itu roh. Ini Berarti apa modalnya bedanya kalau Tuhanmu itu roh, iblis juga modal roh, gelocos. malaikat juga roh. Iya Kau dong. juga roh, kalau mati kau itu jadi roh. kau juga ngelocos aja Kayak dari tadi. gentayangan. Roh Apa itu ada bedanya berapa? kau dengan Tuhanmu? Apa bedanya iblis dengan Tuhanmu? Ya, Tuhan roh itu itu ada roh. berapa Dalam coba? Bibelmu Tuhan itu Roh roh saja kamu ya. nggak tahu. Jadi Muhammad ketika iblis juga ditanya roh. orang kafir Kau juga Quraisy, roh dalam tubuhmu dia nggak juga tahu, roh. dia Berarti bilang, banyak "Kamu sekali pengetahuan Tuhan ini hanya ya. sedikit. Nih. Hanya sedikit." Nih. Ini ya. Jadi Kasihan Tuhanmu ini Muhammad, roh tidak tahu sama tentang dengan roh. iblis. Berbicara tubuh, Tuhanmu jiwa roh ya. dan roh, berbicara tentang Sama roh dengan orang iblis ya, Kristen. karena iblis juga roh. Orang Kita lihat Islam ya itu malaikat tidak tahu roh tentang juga roh. ya. Oke. Ya. Ini Makanya Tuhanmu. mereka itu Jadi apa bedanya? bingung. Apa bedanya? Apa bedanya iblis Allah dengan saja Tuhanmu nggak karena punya roh. iblis Kamu juga mati, roh. rohmu kemana? Mau Kita kembali ke lihat Allah, ya. Allah saja nggak bisa Kita lihat mencabut iblis rohmu. itu roh. Kita Coba, di lihat mana iblis ayat itu Al-Quran, roh ya. Allahmu mencabut rohmu. Nggak ada. Kenapa kok Al-Quran bahas Rohmu dulu itu diambil Bibelmu oleh aja kau tolol malaikat. paham. Apalagi kok Al-Quran Malaikat janganlah pencabut dulu nyawa Al-Quran. menurut Kita bahas kafir dulu itu Bibelmu ya. iblis. Jadi rohmu itu Tuhanmu itu dipenjarakan sama iblis karena Tuhanmu roh toh sampai iblis akhir juga roh. zaman. Berarti Tuhanmu sama dengan rohmu itu iblis. dibawa sama iblis, Sebentar hidup ya. bersama dia. Itu Berarti yang mencabut nyawa Tuhan mah iblis ya? Begitu saudaraku. Iya, sama Jadi dia. rohmu itu Yang mencabut nyawa Tuhan itu dipegang iblis. sama si iblis, si jahat itu. Berarti Oke. yang mencabut nyawa Yesus iblis. Oke, jadi begitu ya saudara. Ya terima Ya, kasih. Bang, Kalau Bang, sudah bentar. somor, Yang begitulah, cabut kita nyawa nggak Yesus tahu iblis nggak? apa-apa. Ya toh Oi. Allah saja nggak bisa mencabut rohmu. Hei, berarti yang mencabut nyawa Yesus iblis. Wah. Tuhannya kalah sama iblis. Kabur. Gugur satu. Kabur. Ayo naik lagi. Kabur. Kabur. Naik. Ayo naik. Yang punya nyali naik. Naik yang punya nyali. Ayo. Oten-oten. Bawa akal naik ya. Jangan bawa asumsi naik. Yang punya nyali. Yang penakut jangan ya. Penakut pengecut. Suka hujat. Jangan naik lagi. Kita pakai data ya. Data-data kita tunjuk ya. Jadi akan menempeleng kamu itu Bibelmu sendiri. Apapun yang kau sampaikan itu Bibelmu akan menempeleng. Oke lah teman-teman, kita ke tempatnya Bang Juma. Bang Juma gak ada moderator. Di mana? Udah live. Udah Bang Juma lah. Di room. Oke teman-teman ya, terima kasih. Yo, makasih ya Saya ke teman-teman. sana. Ayo Makasih Bang Bang Teguh di sana kita. Teguh. Ya, Bunda. Ini kan sebuah pertanyaan. Buktikan bahwa Kristen itu ajaran yang datang dari Yesus. 4 nomor 5 tertulis di situ Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani, Tante. Tidak ada kata Nasrani di sini. Di mana Ada, Tante. Di nomor 5-nya itu tadi Tante sudah baca pun. Alamak. Bagaimana Tanteku ini? Jangan mentang-mentang mantan pemain bola Tante marah-marah. Ya. Untuk kau jangan tafsirkan Alkitab itu menurut Saya tidak mentafsirkan Tante. Itu sudah ada juga Tertulis pada di situ Nasrani. Sekte Nasrani juga sudah ada. Sekte Nasrani itu Terus itu juga di dalam itu bahasa memang ada. Yunaninya Itu Nasoraios. bukan dimaksudkan dengan Paulus, mungkin
Itu bukan dimaksudkan dengan Paulus. Kau yang menyamakan Nasrani itu dengan Paulus, samakan lagi dengan Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 tertulis begitu. Mau ke mana lagi tante? Siapa yang salah? Hapuslah sudah itu. Ganti di situ apa? Sekte apa gitu, sekte alay bum bum atau apalah. Jangan tulis Nasrani kalau begitu. Bagaimana tante? Otak ini bagaimana ini nih? Aduh tante, sudah berapa lama paman pergi meninggalkan tante? Kenapa stres sekali tanteku ini? Tertulis di situ dari sekte Nasrani. Ini Bible punya tante. Kenapa pula emosi sama aku, bah? Tante sadar kah? Cuma kita sama aku aja kita diskusi ayo. Nasihati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkitab orang, lanjut. Kami tidak pernah menggunakan Alkitab Al-Quran ya. Nah, giliran sebutan Alkitab bisanya tante, padahal kan bukan Alkitab namanya, Biblos. Alkitab tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk membenarkan. Lancar kali. Al-Quran tidak pernah menamai Al-Quran itu dengan sebutan Biblika, tapi Biblika menggunakan nama Alkitab. Gak sadar tanteku ini. Percuma betisnya berbulu, mata kakinya hitam lebam, tapi bagaimana? Ada tertulis Nasrani, percumanya itu. Nah, tertulis pula di kitabnya, dibilangnya tidak ada. Jadi buat apa itu bulu betis tebal? Kalau ternyata tidak mau terima apa yang tertulis. Aku dibilang salah. Punya Nabi, kau punya Allah SWT itu tidak pernah ada satu kata pun. Kenapa pula lari ke situ? Kenapa pula lari ke situ? Kenapa lari ke situ tante? Kau punya mulut lancang sekali kau tuh. Apa yang lancang? Di dalam Bible tertulis Kisah Para Pewarta 24 tertulis di situ Nasrani. Itu gimana tuh? Sekte Nasraninya tertulis di situ. Kamu strategi. Coba tante yang baca. Sama aku aja kita diskusi. Sabar anak kecil, sabar anak kecil. Ini tante dulu. Tante bisanya tante membacakan. Kamu takut kau punya kebe. Tante bisa membacanya itu. Bukan kau punya nabi tuh. Bang Andi doubling jadi aku mute. Kenapa ya tante emosi? Tante kenapa emosi? Nanti sirinya ketelan. Mana daun sirinya pakai batu tawas lagi. Matilah kalau ketelan. Itulah makanya tante sisa baca. Kamu coba kau ajarkan, kau punya ajaran moral Muhammad tuh apa, saya mau dengar. Mama itu jangan kau ambil dari dalam mata itu, kau punya otak tuh salah. Mama kenapa mengamuk tante? Ajaran iman moralnya Allah SWT. Diturunkan aja orang turunkan aja yang berkualitas. Iya Bang Andi. Tante dibawa dulu bagus. Tante hati-hati di jalan. Jangan lupa cukur bulu betis. Kita diskusi yang santai ya, nggak usah menghujat. Ini lebih tidak ada ilmu lagi nih Bang Andi. Tapi so intelek. Jangan langsung ayo langsung ayo kita diskusi yang topiknya masih saya topik ya. Ya, topiknya masih yang kemarin. Topiknya masih yang kemarin. Siapakah yang mendatangi Paulus di Damsik? Oke, Bang Andi. Ya, silakan. Aku dengan Bang Suma deh ya, jangan Bang Andi. Iya, saya cuma moderatorin doang. Oke, siap. Jangan dibantuin ya. Saya bantuin Banyu, Mbak kualat saya. Oke, Bang Suma duluan atau saya duluan nih? Saya duluan. Biar dulu dia Banyu. Oh iya, boleh. Silakan. Ya kau Bang Chan dulu lah, siapa yang mendatangi Paulus? Di ya, Bang Andi ya. Ya udah silakan tiktokan aja udah cepetan. Enggak, Bang Suma biasa kelamaan kalau ceramah gitu. Oke, silakan. Bang Suma duluan. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa wa iyad'una illa syaitanan marida. Orang-orang kafir itu
tidaklah menyembah selain menyembah kepada setan yang durhaka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Saya ingin membuktikan apakah betul yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Di dalam Kisah Pewarta 1 nomor 11, malaikat berkata, hai orang-orang Galilea. Jadi bukan orang Kristen nih, tidak masuk hitungan. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke langit, yaitu lengkap dengan badannya, jasadnya, kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus tanpa jasad, tanpa badan, tapi hanya suara yang mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Silakan. Udah ya, itu ya. Oke. Ya, gini Bang Sumaya, Anda kan selalu mengatakan Paulus itu nabi palsu, ya, serigala berbulu domba. Betul ya? Yesus yang bilang gitu, bukan saya. Kalau Yesus mengatakan itu ya nanti Anda buktikan. Sekarang gini Bang, justru itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, itu berdasarkan pemikiran Anda, klaim dari Anda. Itu teologi. Kenapa? Sebentar Bang Suma, sebentar. Giliran saya. Karena Paulus adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Ya, di mana dalilnya? Aku buka dalilnya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Paulus dipilih langsung oleh Yesus. Itu langsung ini perkataan Yesus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Yesus berkata kepada Ananias, muridnya dia, ya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Jelas sekali loh di sini. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jelas, itu perkataan Yesus yang merujuk langsung kepada Paulus, ya, yang disampaikan kepada Ananias. Ananias sempat menolak. Kenapa ya Tuhan? Orang ini jahat, banyak membunuh murid-muridmu, ya. Kenapa orang ini yang harus dipilih, ya kan? Tapi Yesus mengatakan pergilah, dialah orang pilihanku. Itu jelas sekali loh. Ya, jadi Paulus, ya, orang yang jahat yang tadinya dia ada keturunan Benyamin, keturunan orang Farisi, ya, orang keturunan imam, yang begitu tidak menerima apa pengajaran Yesus dan begitu jahat, ya, akhirnya Tuhan kasih hidayah kepadanya dia. Jadi Yesus datang kepada orang yang berdosa, kepada Paulus, dan mengubah hidupnya untuk memberitakan berita keselamatan. Ya, jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, ya kan? Sekarang pertanyaan balik saya, tunjukkan di mana, ya, di kitab Anda, di Al-Quran, di hadis sahih atau doif yang palsu sekalipun pernyataan baginda bahwa Paulus adalah nabi palsu. Coba itu aja. Kenapa, ya, kalian umatnya baginda kok lebih seakan-akan lebih pintar daripada baginda, ya, sedangkan baginda sendiri tidak ada pernyataan dari Al-Quran atau di hadis bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Ya, seakan-akan kalian lebih pintar dari baginda. Cukup, jangan diputar-putar, cukup. Ini yang lama tadi dia nipu ya, dia mengatakan saya yang lama, ternyata dia yang lamanya minta. Silakan, oke. Jadi terkait dengan ahli kitab. Tunjukkan dalilnya Bang, tunjukkan. Ahli kitab diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 54. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, membuat tipu daya.
Apa tipu dayanya? Mengaku-ngaku ketemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias, Al-Masih. Maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya tersebut. Jadi nama Paulus itu tidak layak untuk duduk di dalam kalamullah. Allah hanya mengatakan secara umum, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini membahas tentang Paulus yang membuat makar. Nah, sekarang jangankan Allah, Yesus aja ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tidak pernah menyebut nama Paulus, karena Paulus ini adalah menurut hemat saya setan. Paulus ini adalah setan bintang timur yang menyamar menjadi manusia. Saya katakan seperti itu. Dan menerima dari raja setan ajaran yang mengajarkan kemudian untuk membolak-balikkan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel, yang Yesus katakan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji alias Dajjal. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Apa buktinya bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus? Kalau hanya mengatakan, pergilah, aku akan mengajarkan, iblis jagonya. Jangankan Paulus, Yesus aja dipelonco, diospek, dibuli oleh iblis, apalagi Paulus. Paulus ini adalah Dajjal. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu bukan setan, coba mari kita lihat. 1, 2, 3. Bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus. Buktinya 1, 2, 3. Coba Anda terangkan. Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah kepada Mesias. Apa Mesias itu? Mesias itu adalah Yesus. Waspada kepada Yesus palsu. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, artinya orang-orang yang mengaku sebagai nabinya Yesus atau rasulnya Yesus akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ayo, yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Yang datang kepada kalian mengajarkan 13 buku itu nabi palsu. Klop, genap itu, bahwa suara yang didengarkan Paulus itu adalah suara Yesus palsu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa itu Yesus asli, buktikan kepada saya. Ingat, Kisah Pewarta 1 nomor 13, Yesus akan datang untuk kedua kalinya, lengkap dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus hanya suara. Itulah Lucifer yang datang kepada Paulus mengajarkan orang Eropa menyembah manusia. Silakan buktikan kalau itu adalah Yesus asli. Oke, Bang Suma. Ya, tadi Anda bernarasi tidak menyebut di situ narasi Anda dalil yang mengatakan langsung bahwa itu adalah Paulus. Anda hanya merujuk-rujuk saja, mengira-ngira saja. Nah, tapi ayat yang saya tampilkan ini jelas perkataannya Yesus langsung kepada Ananias untuk bertemu dengan Paulus karena dia adalah alat pilihannya. Ya kan? Sekarang Anda bertanya, siapa yang datang pada saat itu? Apakah itu iblis yang menyamar? Ya. Aku Bang Suma ya, Kristen ya, sumber kebenaran tertinggi itu apa yang tertulis di Alkitab. Ya. Saya memakai dalil, ya, ada dalilnya. Anda juga mengutip dalil-dalil dari Alkitab tadi. Ya kan? Sekarang saya buktikan ya, kembali di Kisah Para Rasul 9 ya, di ayat sebentar ya, saya mulai dari ayat 5 ya, ayat 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika Paulus ya, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah
kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Nih ya. Ini jelas sekali di sini dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jelas ini perkataan Yesus loh. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang kami imani. Jadi kalau Anda hanya mengatakan siapa datang itu buku itu cahaya dari iblis, itu menurut Anda, itu klaim Anda, nggak ada masalah. Tapi saya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, ya, itulah rujukannya kami, karena Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi iman kami. Karena dikatakan di sini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perkataan Yesus langsung loh. Anda nggak bisa menafsirkan itu cahaya dari iblis. Ini jelas tertera Yesus loh. Ya, jangan Anda menafsirkan hal-hal yang lain. Ini yang sesuai yang tertulis. Anda juga tadi narasi apa yang tertulis. Jadi harus Anda akui bahwa di sini dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya kan, kalau Anda bertanya, kapan Paulus sejaman dengan Yesus? Kapan Yesus dianiaya? Itu kan juga sekarang pertanyaan kalian ya. Yang dilakukan oleh Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus itu sama dengan menganiaya Yesus. Itu maksudnya. Ya, ibarat seperti Anda punya anak dipukul sama anak tetangga sebelah, itu kan sama dengan kamu juga yang dipukul sebagai orang tua. Jadi seperti itulah pengikut Yesus dianiaya sama dengan menganiaya Yesus. Ya, ini ada kata langsung loh. Akulah Yesus. Itu jelas tertera di Alkitab. Jadi kalau Anda itu menarasi serigala, tidak ada yang mengatakan bahwa langsung itu adalah Paulus. Itu hanya berdasarkan cocok logi istilahnya. Ya, dicocok-cocokkan saja. Oh, ini Paulus nih. Ya memang dia dulu orang jahat. Tapi Tuhan kasih hidayah kepadanya, Tuhan mengubah hidupnya ya sebagai rasul ya untuk memberitakan Injil. Gitu, Bang. Silakan. Oke. Jadi Anda bebas bernarasi, mengatakan tertulis. Justru karena tertulis kita minta bukti kalau itu Yesus. Anda nggak bisa memberikan bukti. Ini sesi ketiga. Anda nggak bisa memberikan bukti. Mana buktinya kalau itu Yesus? Apa? Mana? Sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ini tanda kedatangan Yesus. Tertulis di kitab Anda sendiri. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Dan sekiranya waktu tidak disingkatkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ini dalil. Ketika Paulus mengaku ada Yesus di sini, orang yang waras tidak akan percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, wahai Bani Israel. Jadi kalau ente percaya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, wajar. Ente bukan Bani Israel, ente sopore. Jadi apabila ia berkata kepadamu, lihat ada dia di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik tebeong,
bilik rahasia alias penjara, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan aku yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, Cak Ayo. Yang datang kepada Paulus itu Mesias, tapi palsu. Lalu Mesias ini yang palsu ini datang kepada nabi palsu. Nabi palsu ini kemudian datang kepada Roma. Roma menjadikan ajaran nabi palsu dan Yesus palsu ini sebagai kitab dan aliran kepercayaan. Lahirlah Katolik. Padahal Yesus menerangkan bahwasanya kedatangannya nanti sesuai dengan pernyataan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus menolak apa yang Anda terangkan bahwa itu adalah Yesus. Yesus menolaknya di data Matius 24. Aku tidak akan datang. Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jangan percaya. Itu kata Yesus. Ente percaya karena kenapa? Ente bukan Bani Israel. Murid-muridnya tak percaya ketika ada Paulus mengaku, ketika ada penulis di Pulau Patmos mengaku. Ada orang Yahudi menjadikan kitab Anda itu sebagai petunjuk. Enggak. Kitab Anda itu hanya dianggap sebagai sampah. Bukti bahwa mereka lebih percaya Yesus daripada kalian. Kami tidak percaya kepada buku-buku yang ditulis oleh Paulus. Bukti bahwa kami lebih percaya kepada Yesus daripada kalian. Yesus mengatakan kedatanganku ditandai dengan kilat menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat, dan pada saat kedatanganku aku akan nampak dari langit, semua bangsa di bumi akan merata dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Itu Al-Quran juga menarasikan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu pertanda hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat yang punya tanda datang ke bumi, itu semua orang manusia nggak ada lagi yang tidak tahu. Orang yang tidur, orang yang gila pun tahu. Wah, ini sudah tanda kiamat datang. Kenapa? Nabiullah Isa alaihissalam sudah menampakkan diri di atas muka bumi ini. Lah ente hanya mengaku kepada satu orang dan tak jelas siapa Paulus ini. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ada tertulis, ya silakan aja. Tapi punya kewajiban, Anda itu punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Apa buktinya? Tertulis semua. Itu aja. Begitu aja. Karena ada tertulis, jadi diimani aja. Imani aja gitu. Oh dasar, Anda berani hadapi saya, ternyata Anda hanya modal iman tertinggi. Sumber tertinggi kami adalah Bible. Namanya aja Anda dipalsukan. Biblika dibilang Alkitab. Dari situ aja udah ketahuan ini Dajjal. Yang datang kepada Paulus ini Dajjal, bukan Yesus tetapi iblis. Coba Anda terangkan sekali lagi. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau tidak yang lain. Saya malas kalau cuma asumsi. Saya kasih kesempatan, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Oke, Bang Sumah. Bang Sumah ya, kamu itu cuma narasi penafsiran biasa saja, ya kan? Kita ini berbicara apa yang tertulis di Alkitab. Anda juga mendalil-dalilkan itu kan mengutip-ngutip dari Alkitab. Ya, Alkitab adalah kebenaran tertinggi iman kami, orang Kristen. Apa yang tertulis ya itulah. Karena apa ya, Alkitab itu adalah ilham dari Allah itu sendiri. Ya kan? Adalah firman. Ya sama dengan kalian mengimani Al-Quran. Al-Quran kan itu firman. Ya kalamnya Allah. Ya wajarlah kan. Anda tidak mengimani kan, karena kan Anda tidak mengimani Alkitab. Anda mengatakan Alkitab itu palsu. Ya kan, kalau Anda mengatakan palsu, yang aslinya yang mana? Itu kan akhirnya menimbulkan pertanyaan lagi kan. Yang mana aslinya? Tunjukkan. Nah itu. Tapi di sini jelas sekali tertulis, akulah Yesus. Jadi apa yang tertulis, kami mengimani apa yang di Alkitab, Bang Sumah. Bukan berdasarkan Anda menafsirkan, oh ini mengarah ke Paulus. Ya, Anda mengatakan dia nabi palsu, sedangkan kalian saja di Al-Quran tidak ada pernyataan satu pun dari baginda Muhammad bahwa Paulus itu nabi palsu. Tidak ada, biar juga di hadits yang palsu sekalipun tidak ada. Kenapa kok kalian kayak lebih pintar dari baginda? Iya kan? Baginda itu pengetahuan dari Allah. Apa yang dikatakan baginda itu dari Allah semua.
Kenapa kalian kok lebih tahu ya bahwa Paulus itu nabi palsu? Harusnya itu pada zaman itu Baginda sudah mengingatkan ya bahwa ada nabi palsu, berhati-hatilah. Justru Yesus yang mengatakan berhati-hatilah terhadap nabi palsu yang datang seperti domba tapi dia adalah serigala. Gitu Bang. Jadi Anda itu jelas sekali tertulis di Alkitab, kami mengingat apa yang tertulis. Karena itu iman kami. Kamu itu hanya menafsirkan saja. Ya, dan cocok-cocologi, dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan nabi palsu itu adalah Paulus. Tidak ada satupun. Anda hanya cocologi saja. Ya, mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, sedangkan di Al-Quran Anda sendiri tidak ada peringatan berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Justru Yesus yang mengatakan, dan Paulus di situ jelas dikatakan, inilah alat pilihanku, ya, kepadanya lah ya akan mengalami penderitaan, ya, memberitakan pengajaran, ya kan? Jadi jelas itu perkataan Yesus langsung. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu jelas di situ dikatakan. Ya, tidak ada penafsiran lagi di situ. Itu langsung, nggak butuh penafsiran. Tapi kamu memakai dalil-dalil penafsiran sesuai dengan keinginan Anda. Itu Bang Suma, terserah. Itu aja saya sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saudara lucu ya, aneh ya teman-teman. Dia mencari pengakuan Nabi Muhammad, Paulus itu nabi palsu. Sementara Yesus mengaku ada nabi palsu. Kenapa Anda sandarannya ke Nabi Muhammad? Kenapa enggak sandarannya kepada Yesus? Yesus mengatakan kepada muridnya, wahai muridku Bani Israel, manusia-manusia yang bersunat dan tidak makan babi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Berarti yang datang kepada Yahudi, ngaku-ngaku sebagai domba. Bukan datang kepada orang Indonesia, tapi datang kepada orang Yahudi. Siapa yang datang kepada orang Yahudi? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Inti dari permasalahan kita di sini adalah makhluk yang mengaku Yesus itu. Anda mengatakan saya menafsirkan. Saya tidak menafsirkan. Saya bertanya. Siapa makhluk yang datang mengaku Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Apa sih? Kenapa harus bersandar kepada Al-Quran? Kenapa nggak bersandar kepada Yesus? Al-Quran bukan kitab saudara. Yesusnya yang berkata, waspadalah ketika ada orang yang datang mengaku bahwa dia adalah aku. Mesias palsu, artinya aku yang palsu, Yesus yang palsu. Berarti ada keadaan di mana ada posisi oknum atau pribadi atau manusia atau suara atau roh yang mengaku Yesus. Yesus palsu artinya manusia atau roh atau setan yang mengaku Yesus. Di Islam tidak ada mengaku Yesus, nggak ada. Di Hindu nggak ada mengaku Yesus. Di Buddha nggak ada mengaku Yesus. Di Yahudi sudah 2000 tahun tidak ada makhluk pernah datang mengaku Yesus. Hanya di Paulus ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Anda jangan mengatakan, lah itu tertulis Bang Suma. Justru yang saya sampaikan ini yang tertulis. Saya tidak ngarang bebas. Yesus yang mengatakan, ini tertulis Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Siapa itu? Yesus palsu. Mesias itu Yesus. Kalau Anda percaya Yesus itu Mesias, berarti Anda harus percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Kok susah kali ya? Waspadalah, sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Makanya coba Anda lihat sekali-kali Anda berselancar ke kitab Anda sendiri. Jangan cuma link, baca link saja. Baca Bible, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus. Nah, ketahuan kan?
Ada yang datang mengaku namaku, memakai namaku. La haula wala quwata illa billah. Di data Lukas 21 nomor 12, namun sebelum datang orang itu atau makhluk itu mengaku sebagai Yesus, terlebih dahulu kalian semua dianiaya. Baca kitab Anda, kok susah kali. Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat yang akan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu dalam kitab saudara. Di Islamkah ada yang pernah mengaku, aku Yesus? Aku Yesus pernah? Enggak ada. Kepada Nabi Muhammad ada? Enggak ada. Kepada imam-imam, ustadz-ustadz, enggak ada. Adanya kepada Paulus dan kepada Kristen dan kepada para murtadeng. Ngaku-ngaku bertemu Yesus, berarti itu adalah palsu semua. Kenapa palsu semua itu? Karena Yesus nanti datang ditandai dengan sinar cahaya dari timur sampai ke barat. Tadi kubacakan dalilnya dan itu ucapan Yesus. Saya tidak menafsir. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini tanda kedatangan Yesus. Menurut Bible, pada waktu itu akan nampak anak manusia Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap kepadanya. Ini tanda kedatangan Yesus. Apakah seperti itu keadaannya pada saat Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Cuman Paulus sendiri yang ngarang-ngarang cerita itu. Dia sendiri yang ngarang melalui ajudannya Lukas. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak usah panjang lebar. Sekarang tunjukkan bukti aja deh. Kita nuntut bukti. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Kalau ternyata Yesus asli yang datang kepada Paulus, berarti Yesus itu adalah pendusta besar. Karena dia mengatakan bahwa kedatangannya kedua nanti tanda-tandanya seperti yang saya bacakan tadi. Dan dia mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan bla 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 bla. Cahaya dari langit, bintang berjatuhan, langit dan kuasa langit akan guncang. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Tapi kalau ternyata dia datang kepada Paulus, berarti dia itu Yesus, pembohong besar. Nah sekarang Anda pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Pilih salah satunya. Atau dua-duanya pendusta. Bisa juga. Silakan tinggal Anda renungkan. Ayo, kita masih kasih kesempatan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Berarti kalau dia Yesus asli, sekali lagi, Yesus pembohong. Pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Silakan. Oke, Bang Sumi. Ya. Memang Yesus mengatakan dia akan datang untuk kedua kalinya. Ya, betul ya? Betul. Tapi jangan salah, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah bagi kami. Ya. Dia datang ya, tidak perlu harus juga dia datang pada saat nanti datang keduanya. Dia bisa datang karena dia berkuasa. Dia bisa datang menampakkan diri kepada orang yang dia pilih. Ada dalil? Ya. Dia orang dia ada pengakuan Yesus, ada pengakuan Yesus. Sebentar. Aduh, kalau cuma nipu-nipu untuk apa, Bang? Kalau cuma menipu membodohi untuk apa Anda dikasih panggung, pembohong, penipu untuk apa? Dia mau menampakkan diri kepada siapa saja orang yang. Di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Saudara King yang membimbing Anda mengucapkan itu, ini kacau, pasti kacau. Karena saya tidak mengizinkan pembohong untuk menipu di atas panggung. Dengarkan saya. Mana dalilnya pengakuan Yesus begitu? Mana? Kenapa? Mana pengakuan? Pengakuannya, Anda tidak diberikan izin untuk berdusta. Anda tidak diberikan izin untuk berbohong. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada publik, tunjukkan kepada dunia pengakuan Yesus seperti apa yang Anda tuduhkan. Silakan. Ini Anda sudah kerasukan Dajjal, kerasukan iblis, karena Anda ingin menyamakan pencipta alam semesta
dengan manusia Yesus. Anda ingin menyetarakan pencipta alam semesta dengan manusia Yesus. Nggak kayak gini. Sudah, turun. Turunkan. Turun. Mending saya monolog, memberikan edukasi kepada manusia daripada Anda dikasih panggung tapi Anda berdusta. Ini sesi kelima. Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu yang datang kepada Paulus. Anda hanya menarasikan Yesus bagi kami adalah Tuhan. Ya memang, kamu kan dajjal. Kamu kan dajjal. Kamu pengikut Heilale bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Kaulah itu, Bahlul. Dikasih kesempatan menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus, malah mana? Lalu kita mau nunggui di sini sampai pagi, sampai subuh. Kau bodoh-bodohi gitu. Tuyul. Dia bilang lagi Yesus Allah. Itulah. Kalau Hailale bin Zakar begitu, pengikut Dajjal. Nah, korban kedua masih ada nggak? Pasien kedua ada nggak? Silakan. Bentar, saya absen dulu. Jordan, selamat malam. Ya, malam. Ya. Dari mana Bang? Kristen apa bukan Bang? Kristen Bang. Ya. Mau menanggapi topik tadi Bang? Silakan. Bang Jordan. Halo? Buktikan kalau yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Ada bukti? Atau hanya modal imani saja? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran mengatakan. Buktikan kalau Al-Quran salah dengan Anda menyatakan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus beneran, anaknya Maria. Selama Anda tidak mampu membuktikan, berarti yang datang kepada Paulus mengaku Yesus adalah iblis agar manusia menuhankan dirinya. Dan itu terjadi 2000 tahun manusia menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Silakan. Kalau nggak bisa di skip aja bro. Kalau nggak bisa bilang aja nggak mampu, berat gitu aja. Bagaimana Bang? Ada yang bisa juga saya tanyakan? Saya nggak nanya sama kau diam dulu baru naik. Bukan nggak mampu Bang. Gini, bukan dari yang kalian bahas tadi itu yang mau ku tanya, bukan. Aku cuman heran aja lihat Bang Juma ini selama ini di TikTok gitu loh. Kenapa sampai segitunya gitu loh bilang kitab kami Kristen itu palsu. Seolah-olah Bang Juma lebih paham gitu. Itu aja sih. Kalau memang Bang Juma bilang kitab kami palsu itu ada nggak aslinya Bang? Oke, saudaraku ya. Saya belum siap ya, Bang. Silakan. Kalau memang Bang bilang palsu kitab kami Kristen itu, tunjukkan yang aslinya gitu. Karena itu kami imani itu, yang kami imani itu Alkitab kami gitu. Apapun yang Bang Juma bilang terhadap Alkitab kami, yang Abang bilang palsu, Abang bilang dajjal segala macam Yesus itu kami masuk ke keluar kanan tuh Bang. Bagus, memang harus karena neraka harus butuh penghuni. Kami itu masuk kiri keluar kanan karena capek gitu Bang. Karena gini, aku cuman karena bukannya Bang, kepanjangan Bang, sudah momennya udah dapat, jangan terlalu panjang. Silakan tanggapi Bang Juma. Oke. Jadi kitab Anda itu saya tidak pernah mengatakan palsu. Kitab Anda itu asli karangan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Itu asli itu. Asli dari LAI. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan sabda Yesus, sabda Nabi Isa juga bukan. Tapi kalau dikatakan asli, terjemahan dari buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, saya katakan betul. Kitab Anda asli. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran juga tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah."
celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu dari dirinya sendiri agar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya mau disebut rasul, maka dia menulis buku dan Anda jadikan bukunya itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Jadi kita pandai itu asli dari karangan orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan masuk telinga kiri, ya memang sifatnya begitu. Harus. Karena kalau semua Kristen mendengarkan apa yang saya jelaskan langsung dia berubah menjadi mualaf, siapa yang mengisi neraka? Kosong dong, nggak mungkin. Maka pasti iblis itu akan mempertahankan pasukannya. Pasti. Korbannya pasti akan dia pertahankan. Nah, kalau kalian ini bukan korban iblis, tentu saudara-saudara Kristen mampu membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus adalah benar-benar Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Ajarannya 3042% bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Nah, kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel 33 tahun ini sama dengan Yesus yang datang kepada Paulus ini yang kau tuhankan, berarti Yesus pembohong, pendusta. Karena dia mengatakan datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Dan dia naik ke langit, dia mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Aku nanti di akhir zaman. Tapi ternyata ada Paulus yang ngaku bertemu Yesus, tapi cuma suara. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia nggak tahu Yesus bagaimana wujudnya, mukanya kayak mana, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ada suara didengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya nggak? Kita minta dalilnya. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama syiar. Apa itu syiar? Agama tablik. Apa itu tablik? Agama yang disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, agar manusia masuk ke Kristen dan dibaptis. Nah, karena itulah kami mengkanter. Enak aja. Anda ngajak orang masuk ke agama Anda, buktikan dulu kebenarannya di mana. Oh, kami menyembah Yesus. Apa dasarnya? Karena Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari suara yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, buktinya kalau itu adalah Yesus apa? Terangkan. Mana buktinya kalau itu Yesus? Tak ada kan bukti? Cuman suara sekali itu aja kan? Habis itu Paulus bebas ngarang semua cerita. Oh, muncullah kitab Roma, Galatia, Timotius. Itu dari mana sumbernya? Dari makhluk yang mengaku Yesus. Nah, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, apa buktinya? Apa buktinya? Ada? Tak ada. Ini kita merangsang otak kalian itu berpikir, bukan kita menghujat. Sadarilah. Benar yang dikatakan Bang Suma ini. Kok kita percaya suara itu ya? Yang datang kepada Paulus. Paulus ini siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tidak ada yang tahu. Sejarah hidupnya kayak mana? Tidak ada yang tahu. Dia hidup di mana? Seperti apa? Usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang dikerjakannya? Tak ada yang tahu. Yang ditahu hanya menulis surat. Lalu hidup kesehariannya kayak mana dia? Orang baik-baik ke dia? Mana buktinya kalau dia orang baik? Mana sejarah hidupnya? Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Gelap. Lalu kenapa kalian percaya? Karena iblis yang menutup akal kalian. Kami datang membuka akal kalian. Maka kami tanya, saudaraku, buktikan ke kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada bukti? Tunjukkan. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Saya akan catat. Oh, ini buktinya. 1, 2, 3, 4. Mana? Ada? Gak ada bukti. Gak ada. Sepi. Gak ada. Semata-mata diajarkan. Untuk itulah Yesus mati supaya bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan, baik untuk kita maupun untuk dunia. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya kayak gitu-gitu aja. Cuma diajarkan kayak begitu saja. Yesus adalah raja di atas raja, dia adalah juru selamat, dia adalah kayak gitu aja. Tapi kita tidak tahu apa yang dijual Paulus ini benar-benar Yesus. Ayo, buktikan dulu kalau itu adalah Yesus, baru kita percaya bahwa Yesus itu sesuai dengan ajaran Paulus. Tapi kalau saudara tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Anda selama ini tertipu.
Anda terjebak di dalam lingkaran setan. Karena Yesus berpesan, mohon 1 menit lagi, nanti Anda tanggapi. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku aku dan berkata, akulah dia. Ayo. Matius 24 nomor 24. Nomor 23. Apabila ada orang berkata, Yesus ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini,